Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga saudara dalam keadaan baik semua. Jumpa kembali bersama saya di Renungan Harian GKI Kuitang. Firman Tuhan mendasari renungan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini diucapkan Tuhan Yesus dalam konteks percakapan dengan pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Yohanes 3 ayat 16 ini sangat erat hubungannya dengan dua ayat sebelumnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa meninggikan ular tembaga di atas tiang, dihubungkan dengan nubuat Yesus tentang kematiannya di atas kayu salib. Allah menyuruh umat Israel memandang ke arah ular tembaga agar mereka sembuh dari pagutan ular dan tetap hidup. Dalam ayat 16 ini, Tuhan Yesus menyatakan, setiap orang yang percaya kepada Anak Manusia yang disalibkan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengungkapkan isi hati Allah, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Kasih Allah ditujukan kepada dunia tidak terbatas, kepada semua ciptaannya, kepada segala makhluk tidak terkecuali. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kasih Allah itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Agustinus dari Hippo, seorang tokoh gereja, pernah mengatakan, Allah mengasihi masing-masing kita seolah-olah hanya masing-masing kita inilah yang dikasihinya. Kasihnya yang besar itu diwujudkan dengan mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Istilah tidak binasa ini bukan menunjuk kematian jasmani, tetapi menunjuk hidup tanpa akhir yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Hidup yang kekal menunjuk kepada pembaharuan hidup oleh karena mengenal Allah dan bersekutu dengan Allah, sang sumber hidup selamanya. Ayat ini sungguh menguatkan banyak orang percaya, sehingga semakin teguh berpegang pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di awal renungan ini kita telah mendengar persembahan pujian oleh sebuah keluarga anggota jemaat GKI Kuitang yang berjudul Terpujilah Allah. Syair lagu aslinya To God Be the Glory yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Lagu oleh William H. Duane yang diterjemahkan oleh E.L. Ohan. Melalui nyanyian ini, kita semua diajak memuji Allah yang telah melakukan perbuatan besar karena hikmat-Nya, yaitu menyatakan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia yang berdosa, sehingga memungkinkan semua orang dapat masuk gerbang keselamatan hanya melalui darah-Nya yang kudus. Ya, dengan darah anak-Nya yang kudus, Ia telah menebus mereka yang yakin akan janji kudus. Meskipun dosanya begitu besar dan begitu keji, akan dihapus oleh-Nya, akan dibasuh bersih dengan darah-Nya yang kudus. Referen nyanyian ini mengajak kita memuji Allah. Pujilah, pujilah. Buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Biarlah orang-orang bersuka cita. Mereka dapat datang kepada Bapa melalui Yesus, Sang Putra Tunggal-Nya, karena perkara besar yang telah Dia lakukan. Di tengah situasi pandemi yang belum usai, banyak anggota jemaat, bahkan anggota masyarakat yang diliputi penderitaan dan kesusahan. Bersediakah saudara membawa kabar baik bagi dunia ini? Kabar baik apa? Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita tetap setia memuji Allah melalui pelayanan kasih kita. Buatlah dunia bergemar. Banyak orang yang mendapatkan kasih melalui putranya. Kiranya Tuhan
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Di tengah situasi pandemi dan berbagai macam bencana melimpah, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah mengasihi dunia ini, sehingga membuat kami tetap bersemangat dan berpengharapan. Kami berdoa, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, juga bagi yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi saudara yang berduka cita dan mengalami bencana. Ya Bapa, mampukanlah kami tetap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.